kalau kita bicara soal tempat yang punya cerita panjang, sekaligus masih punya peran sampai sekarang, Danau Tasikardi di Banten jadi salah satu contohnya. Sekilas, danau ini terlihat seperti danau biasa. Airnya tenang, suasananya nyaman, dan sering dijadikan tempat untuk bersantai. Tapi, kalau kita coba memahami lebih dalam, Danau Tasikardi sebenarnya menyimpan nilai sejarah, fungsi ekologis, serta potensi lokal yang cukup kompleks. Danau Tasikardi sudah ada sejak masa Kesultanan Banten sekitar abad ke-16. Pada masa Sultan Maulana Yusuf, berbeda dengan danau alami. Tasikardi merupakan danau buatan yang dirancang sebagai bagian dari sistem penyediaan air untuk Keraton Surosowan. Air dari danau ini tidak langsung digunakan, tetapi melalui proses penyaringan alami dengan memanfaatkan lapisan tanah, pasir, dan batu. Proses ini membantu meningkatkan kualitas air sebelum digunakan oleh lingkungan keraton. Selain itu, sistem penyaluran airnya juga memanfaatkan kondisi topografi, sehingga air dapat mengalir secara alami tanpa bantuan teknologi modern. Di tengah danau terdapat Pulau Kaputre yang dahulu digunakan sebagai tempat beristirahat keluarga sultan. Menariknya, nama Tasikardi sendiri berasal dari kata tasik yang berarti danau dan ardi yang dapat dimaknai sebagai buatan atau hasil karya. Hal ini semakin menegaskan bahwa danau ini memang merupakan hasil rekayasa manusia pada masa itu. Hal yang jarang disadari adalah bahwa Danau Tasikardi merupakan bagian dari sistem pengelolaan air yang terintegrasi pada masanya. Danau ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan saluran air yang mendukung kebutuhan kawasan sekitar. Selain itu, di dasar danau terdapat lapisan sedimen yang menyimpan informasi tentang perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Dari sudut pandang ilmiah, sedimen ini dapat menjadi sumber data untuk memahami kondisi lingkungan di masa lalu. Di sisi lain, terdapat mikroorganisme seperti bakteri pengurai yang berperan dalam proses dekomposisi. Peran ini penting untuk menjaga kualitas air dan keseimbangan ekosistem, meskipun tidak terlihat secara langsung. Secara ekologis, Danau Tasikardi merupakan ekosistem perairan tawar yang melibatkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik mencakup ikan, tumbuhan air, serta organisme kecil lainnya. Sedangkan komponen abiotik meliputi air, cahaya matahari, suhu, dan kandungan mineral. Interaksi antara komponen tersebut menciptakan keseimbangan ekosistem yang dinamis. Selain itu, danau ini juga memiliki fungsi hidrologi, yaitu sebagai penampung air hujan, pengatur aliran air, serta membantu menjaga ketersediaan air tanah di sekitarnya. Air dari danau juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, sehingga berperan langsung dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, keseimbangan ini dapat terganggu oleh berbagai faktor. Aktivitas manusia seperti pembuangan sampah, pendangkalan akibat sedimentasi, serta perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi kualitas air dan fungsi ekologis danau. Oleh karena itu, upaya pelestarian menjadi hal yang penting. Pengelolaan danau perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengendalian pencemaran, pemeliharaan kualitas air, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan fungsi ekologis, tetapi juga menjaga nilai sejarah yang dimiliki danau ini. Saat ini, Danau Tasikardi juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata lokal. Pengunjung datang untuk menikmati suasana, berfoto, atau sekadar beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Di sekitar danau, berkembang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pedagang makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan bahwa danau ini tidak hanya memiliki nilai lingkungan, tetapi juga nilai ekonomi. Kedepan, Danau Tasikardi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata edukasi berbasis sejarah dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Menariknya, Danau Tasikardi bisa dilihat sebagai contoh bagaimana manusia pada masa lalu mampu merancang sistem yang selaras dengan alam. Sementara itu, di masa sekarang, tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan tersebut agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Pada akhirnya, Danau Tasikardi bukan hanya tentang pemandangan yang indah.
Di dalamnya terdapat sejarah, proses ekologi, serta kehidupan masyarakat yang saling terhubung. Menjaga danau ini berarti menjaga hubungan antara manusia, alam, dan warisan yang telah ada sejak masa lalu.